Selamat siang dan selamat datang kembali teman-teman semua di sesi kedua Bincang Fisika. Semoga teman-teman sudah cukup beristirahat dan siap melanjutkan sesi yang pastinya sangat amat bermanfaat. Pada sesi kedua ini, kita akan kembali mendengarkan informasi penting seputar dunia peminatan yang ada di kelompok minat keilmuan material. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal berharga untuk teman-teman semua. Kami juga mengucapkan terima kasih atas antusias dan semangat belajar yang luar biasa sejak sesi pertama tadi. Semoga semangat itu terus menyala ya teman-teman. Memasuki bincang fisika yang akan dipandu oleh seorang moderator dari KMK Fisika Material, yaitu Saudara Muhammad Asmi Rabbani. Sepertinya kita juga sudah terhubung dengan Asmi. Tanpa berlama-lama lagi, akan ada penyampaian materi oleh Bapak Profesor Dr. Engineering Mukhtar Effendi SSI ME yang akan dibantu oleh moderator kita, yaitu Saudara Muhammad Asmi Rabbani. Saya persilahkan. Terima kasih kepada Saudari Naila Hoirinusa selaku MC kita pada siang hari ini yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan serangkaian acara Bincang Fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pertama-tama izinkanlah saya untuk menyapa tamu undangan dan teman-teman peserta semuanya. Yang pertama, yang terhormat Bapak Profesor Insinyur Jamrud Amiduddin, SSI, MSI, PhD, IPU, selaku Ketua Jurusan Fisika FMIPA Unsud. Yang kedua, yang saya hormati Bapak Dr. Mirda Prisma Wijayanto, SPD, MSI, selaku Pembina Himafi FMIPA Unsud. Yang ketiga, yang saya hormati narasumber bincang fisika, yaitu Bapak CH SSI, MSI, selaku Pembina Komunitas Geofisika. Bapak Dr. Abdullah Nur Aziz, SSI, MSI, selaku Pembina Komunitas Fisika Teoritik, Komputasi, dan Instrumentasi. Bapak Wihantoro, SSI, MSI, selaku Pembina Komunitas Medik. Bapak Profesor Dr. Engineer Mukhtar Effendi, SSI, Engineer, selaku Pembina Komunitas Material. Lalu yang keempat, yang saya hormati Galuh Jagat Mayang, selaku Ketua Umum Himafi periode 2025. Lalu yang kelima, serta tak lupa teman-teman peserta yang berbahagia. Bagaimana nih kabarnya teman-teman semua? Tetap semangat dong pastinya. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan bahagia selalu ya teman-teman. Perkenalkan, saya Muhammad Azmi Rabbani yang akan memandu sesi bincang fisika kelompok minat keilmuan material kali ini. Sebelum mulai acara, perkenankan saya untuk menyapa pembicara kita pada kesempatannya ini, kali ini, yaitu Profesor Dr. Engineer Mukhtar Effendi, SSI Engineer. Selamat pagi, Pak. Selamat siang, Pak. Bagaimana kabarnya? Selamat siang ya, Alhamdulillah. Semoga semuanya Alhamdulillah. baik. Oke. Baik ya, Pak. Semoga kita senantiasa selalu diberikan kesehatan. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih karena Bapak sudah berkenan untuk bergabung bersama kami dan membagikan ilmu di tengah-tengah kesibukan dan waktu libur Bapak. Baik, Bapak, karena sepertinya teman-teman yang lain udah nggak sabar nih buat mendengarkan materi pada hari ini. Sebelum Bapak memaparkan materi, saya mohon izin untuk memberitahukan bahwa waktu pemaparan materi berlangsung selama 90 menit dan sesi tanya jawab selama 30 menit. Sebelum itu, saya izin bertanya, Pak, untuk PPT-nya mau dari Bapak saja atau dibantu oleh panitia? Saya boleh bisa langsung ya. Oke, baik, Pak. Lalu kemudian kepada teman-teman yang hadir diharapkan untuk menyimak materi yang Bapak Muhtar sampaikan. Teman-teman juga bisa menyiapkan pertanyaannya apabila pada saat penyampaian materi ada yang masih bingung dan nantinya bisa ditanyakan pada sesi tanya jawab. Baiklah, mungkin langsung saja kita akan memasuki acara inti yaitu bincang fisika kelompok minat keilmuan material. Kepada Bapak Profesor Dr. Engineer Mukhtar Effendi, SSI, Engineer, kami persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa la ilaha illallah. Salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah siang ini kita bisa bertemu dalam suasana yang menyenangkan, bergembira ya. Terima kasih kepada Himafi, kepada komunitas material, dan pada teman-teman semua. Semoga ini menjadi bagian ikhtiar kita, bagian dari langkah kita untuk
apa namanya mungkin menggapai cita-cita ya. Sebelumnya untuk suara dan PPT sudah bisa disaksikan dengan baik ya. Sudah, Bapak. Sudah bisa, Pak. Oke, oke. Baik. Ini terima kasih ini disiapkan oleh teman-teman komunitas material untuk yang slide ini ya. Baik. Eh, apa namanya sesi ini kita diberikan apa mungkin porsi ya untuk diskusi terkait dengan fisika material. Mungkin teman-teman yang hadir itu tidak hanya dari komunitas material, tapi banyak dari komunitas yang lain juga, dan atau mungkin belum masuk ke khususan gitu ya. Jadi masih masih apa namanya eh, nanti mungkin melihat dan kira-kira bisa memilih gitu ya. Nanti akan dipilih itu yang akan dinikmati itu yang mana, peminatan yang mana. Ada geofisika, kemudian FTKI ya, teoretik komputasi dan instrumentasi, kemudian ada medis, kemudian material. Baik. Nah, fisika material. Ah, fisika material merupakan disiplin ilmu fisika yang fokus menganalisis karakteristik dan tingkah laku aneka ragam bahan, termasuk logam, keramik, polimer, serta material modern seperti nanomaterial dan superkonduktor. Ilmu ini memadukan konsep teoritis mengenai susunan atom dan molekul dengan penerapan nyata di dunia teknologi. Jadi mungkin gambarannya kalau eh, apa namanya, mungkin geofisik udah tahu ya, geofisik itu yang apa namanya, ya istilahnya yang di bawah bumi, dan kalau sekarang bahkan yang di luar bumi itu masuk geofisik gitu ya, geofisik eh, apa namanya, atmosfer gitu ya, iklim itu kan geofisik. Nanti kalau yang di luar lagi mungkin sudah lain ya, namanya astro, walaupun sebenarnya mungkin fisik induknya fisika gitu ya, tapi itu astro. Kemudian kalau teoritik komputasi instrumentasi ya bisa terbayang dari istilahnya ya, teoritik ya mungkin lebih luas lagi ya. Kalau tadi eh, dalam bumi, kemudian luar bumi ada apa namanya atmosfer dan lain-lain, kemudian luarnya itu ada eh, apa namanya astro gitu ya, bintang-bintang. Nah, kalau teoritik mungkin lebih itu lagi, jadi umur bintang ataupun menghitung gitu ya, umur matahari dan lain-lain gitu. Kira-kira seperti itu ya, teoritik. Kemudian atau bahkan nanti fenomena fisika apa namanya istilahnya mungkin yang belum terbuktikan secara eksperimental. Kemudian ada teoritik, ada komputasi, komputasi mungkin komputer itu tools gitu ya. Komputasi ya mendukung itu. Kemudian instrumentasi, nah kalau instrumentasi ya instrumen, model sensor dan lain-lain. Eh, apa namanya kalau praktisnya mungkin ya apa bermain-main dengan mikrokontroler ataupun eh, apa, Arduino gitu ya. Kemudian kalau fisika medis ya semua alat-alat medis ya instrumentasi medis itu ya itu katakan apa namanya terkait dengan fisika saya rasa mulai dari MRI dari apa namanya ronsen dan lain-lain gitu ya. Kemudian nah selain itu tentu saja kalau fisika medis itu eh, apa namanya eh, apa ya istilahnya kajian fisikanya ya. Jadi misalnya aliran darah gitu ya. Kemudian ya lain-lain lah ya itu mungkin masuk ada fluidanya gitu ya. Fluid darah, kan fluida ya. Nah, itu kan seperti itu. Nah, sekarang kita material. Nah, material ini mungkin gambaran paling gampang. Saya rasa ini semuanya kan ada yang menggunakan HP atau menggunakan laptop gitu ya. Nah, fisika material itu ya, yang materialnya yang di dalam itu, dalam HP, dalam laptop itu ya, semikonduktor, IC dan lain-lain itu ya, semikonduktor gitu ya, itu kan material gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi fisika material itu di luar itu ya masih banyak lagi tentu saja ya di luar itu semua. Jadi material-material apa namanya? eh, mungkin yang lebih dalam tadi ada polimer, ada semikonduktor gitu ya, ada seramik gitu ya, dan lain-lain. Tapi di luar itu sebenarnya juga kajian fisika ya. Cuman mungkin nanti sudah masuknya mungkin geofisik misalnya gitu ya, atau tadi atmosfer gitu ya, apa fisika
fisika bumi gitu ya. Nah, peneliti fisika material menyelidiki keterkaitan antara pengaturan atom dan jenis ikatan kimia dengan properti atau sifat ya yang dapat diamati secara kasat mata seperti ketahanan mekanik, kemampuan menghantarkan listrik, sifat kemagnetan dan respon terhadap cahaya. Jadi eh, apa namanya? Satu material itu kan nanti dia sifatnya seperti apa gitu ya. Jadi sifatnya itu seperti apa nanti kalau dia di dalam medan magnet seperti apa, di dalam medan listrik seperti apa, kemudian kalau dipapar cahaya nanti seperti apa, apakah dia berubah atau dia apa namanya sifatnya tetap sama dan seterusnya. Termasuk kalau sekarang itu yang kita kenal dengan nanomaterial gitu ya atau nanoscience gitu ya. Nanomaterial itu ternyata material-material dalam kondisi yang besar dengan material yang apa namanya yang kondisi nano kecil sekali ya. Jadi kalau misalnya bola terus kemudian dipecah-pecah jadi bola-bola kecil gitu ya, jadi serpihan gitu ya. Nah itu ternyata sifatnya itu berbeda, berubah gitu. Nah itu ternyata seperti itu juga termasuk ketahanan mekanik, apa sifat mekanik, sifat listrik, sifat magnetan, sifat optik gitu ya. Nah itu ternyata ada perubahan dari eh, apa namanya dari material yang besar ke material yang kecil itu nanti belajar di apa namanya nanomaterial. Kemudian, nah di fisika unsur kita ada komunitas ya, komunitas fisika material. Ini wadah organisasi yang bertujuan untuk menghimpun potensi dan minat para mahasiswa fisika unsur yang ingin menggali informasi mengenai hal apapun yang terkait dengan fisika material, mulai dari prospek kerja, pelatihan alat, sharing ilmu tentang fisika material. Komunitas fisika material unsur memiliki visi untuk mewujudkan lingkungan yang aktif, profesional, dan solid, serta menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dalam setiap kegiatannya. Jadi, mungkin di apa namanya peminatan yang lain ada komunitas juga gitu ya. Kalau komunitas material ini apa namanya beberapa kegiatannya termasuk tadi diungkapkan ya itu pelatihan alat, kemudian apa namanya mungkin pelatihan apa penggunaan software atau pelatihan apa namanya mungkin membaca ini apa menganalisis grafik misalnya seperti itu ya atau membuat grafik gitu ya itu kan perlu skill tersendiri. Termasuk mungkin juga di sini mungkin ada sharing prospek kerja nanti mungkin di bagian akhir ada yang bisa kita share di sini. Eh, Berikutnya, nah beberapa kajian belajar di fisika material itu apa yang dikaji ya dipelajari. eh, ada struktur material. Struktur material itu strukturnya mungkin kalau yang sudah mengambil mata kuliah apa zat padat ya. Mungkin sekarang namanya apa? Pendahuluan zat padat atau pengantar zat padat atau zat padat saja itu ya. Zat padat itu yang belajar tentang kristal, tentang zat Amorf gitu ya. Kisi kristal gitu ya. Zona Brillouin dan lain-lain gitu ya. Nah, itu belajar struktur kristal. 7 sistem kristal. Nah, ada sistem kristal gitu ya kristalinitas dari satu material itu apa namanya ini. Jadi yang kita kaji di fisika material itu struktur kristal ada ini strukturnya ada cacat gitu ya. Kemudian nanti apa namanya kaitannya ataupun apa ya pengaruh ya struktur terhadap sifat fisis material. Sifat fisis kira-kira tadi ya sifat mekanik, sifat listrik, kelistrikan, sifat magnetik, kemudian ada sifat optik gitu ya. Bagaimana pengaruh struktur terhadap sifat-sifat tadi. Kemudian sifat-sifat material. Nah, ini sebelah kanannya ini ya, sifat material. Eh, nah, sifat material ada sifat mekanik. Sifat mekanik ya terkait dengan mekaniknya ya. Kekuatan misalnya kuat tekan, kemudian apa namanya? Kuat tarik, nah, bagaimana kemudian apa? Plastisitas atau elastisitas gitu ya. Jadi dia itu kalau apa namanya ditekuk nanti kuat sampai mana ya keuletan ya gitu ya kekerasan jadi dia apa namanya ditumbuk katakan dia eh, kira-kira kuat atau tidak gitu ya mungkin pernah dengar apa misalnya kaca tahan peluru atau logam tahan peluru nah itu kan sifat sifat mekanik material gitu ya jadi kaca tahan peluru ya ditembak itu dia kuat gitu ya nah itu kan material tertentu itu ada
istilahnya penelitiannya secara khusus. Kemudian ada modulus elastisitas ya. Jadi misalnya ditarik ya, dia nanti misalnya kapan meregang, terus apakah dia bisa balik lagi atau tidak gitu ya. Nah itu kan sifat mekanik yang masing-masing bahan karena nanti kalau memang perlu diteliti itu bisa diteliti. Jadi dia punya kekhususan. Kemudian sifat listrik mungkin secara umum ada konduktor, semikonduktor, isolator ya. Ini kan khususan yang paling menarik kan yang ya sebenarnya semuanya nanti ada kegunaannya masing-masing gitu ya. Konduktor ya penghantar, katakan kabel untuk itu ya nanti yang terbaik mana. Sebenarnya misalnya penghantar terbaik itu sebenarnya eh, bukan tembaga misalnya gitu ya, harus emas itu yang paling bagus ya. Namun demikian kan emas harganya mahal gitu ya. Daripada untuk penghantar untuk perangkat listrik ya dia kita gunakan untuk yang lain itu harganya jauh lebih mahal misalnya gitu ya. Jadi nanti kan kalau kita mau apa namanya optimasi itu tidak hanya mengejar fungsinya tapi kan juga memperhitungkan biayanya gitu ya. Jadi kalau mau konduktor misalnya yang paling bagus ya emas gitu ya. Cuman eh, apa namanya ternyata harganya mahal. Cari yang mungkin dia apa namanya sedikit di bawah emas itunya penghantarannya, tapi harganya bisa jauh ditekan misalnya gitu kan ya. Kayaknya sekarang kita pakai kabel tembaga ya, kabel tembaga untuk itu. Konduktor, kemudian nah yang cukup menarik semikonduktor ini karena semikonduktor ini katakan bisa bahkan dia mau deket-deket menjadi konduktor atau menjadi apa namanya dekat-dekat isolator gitu ya. Nah, dulu waktu saya studi lanjut pasca S1 itu saya belajar eh, S3 mungkin ya itu belajar semikonduktor ya, apa? Karbon nanocube. Nah, karbon nanocube itu katakan dia ada bagian yang dia itu konduktor, ada yang bagian dia itu semikonduktor gitu. Jadi dia karbon nanocube tapi dia karbon nanocube-nya bisa konduktor, bisa semikonduktor gitu. Semikonduktornya tadi juga asalnya ring ya. Jadi semikonduktor itu kan nanti terkait namanya energy gap ya. Nah, kalau gapnya dekat ya dia nanti bisa dekat jadi konduktor. Kalau gapnya jauh, ya itu nanti bisa dekat ke isolator misalnya gitu ya. Nah, semikonduktor ini menariknya situ kan. Kemudian sifat termal, oh ya tadi mungkin apa belum kita sebutkan sifat termal ini terkait dengan sifat panas gitu ya. Konduktivitas panas, apa namanya, dia penyimpanan panas ataupun penghantaran panas ya. Dia bisa apa namanya penyimpanan panas atau penghantaran panas. Kemudian ada ekspansi termal. Nah, apakah dia itu apa namanya istilahnya memuai gitu ya, sifat muainya seperti apa gitu ya. Nah, itu kan berarti kalau kita apa namanya mengaplikasikan nanti material itu juga perlu pertimbangan ini ya. Yang paling sering dijadikan contoh untuk apa namanya eh, sifat thermal atau sifat muai itu kan itu ya kalau rel kereta api ya, rel kereta api itu mesti ada apa namanya ada selanya gitu ya. Jadi dia tidak nempel gitu ya. Karena nanti dia ada pemuaiannya gitu ya kalau siang hari. Kemudian di apa namanya kaca jendela ya, itu kan mesti juga ada pegangannya gitu. Karena dia ada sifat muainya gitu. Jadi itu perlu dipertimbangkan. Nanti kalau mau bikin material ya, material misalnya apa pesawat ruang angkasa atau yang lain gitu ya. Nah, itu kan berarti perlu dipertimbangkan juga dia itu stabil stabilitas termalnya seperti apa. Misalnya untuk suhu sampai minus sekian, terus nanti rentangnya sampai mungkin panas sampai misalnya 200 derajat Celcius misalnya gitu ya. Nah itu apakah dia kuat atau enggak atau dia stabil atau enggak. Ternyata nanti berubah gitu ya, nanti berubah. Nah itu kan yang perlu diperhitungkan. Termasuk tadi nanti ada sifat termal ada kaitan dengan sifat listrik gitu ya. Maksudnya kalau dia di suhu di bawah nol, misalnya sifat listriknya itu apa namanya nggak ada, tapi begitu dia di atas 30, oh ternyata dia jadi penghantar gitu ya, misalnya seperti itu. Nah itu perubahan-perubahan seperti itu perlu dikaji. Kemudian sifat optik, transparansi itu apa namanya? Dia itu transparan atau opak. Dia itu tembus pandang ya. Transparan kan tembus pandang. Dia tembus pandang atau opak. Opak itu blur atau apa namanya? Apa ya istilahnya kayak berkabut atau itu ya. Jadi dia tidak tembus pandang ya, opak. Kemudian ada indeks bias. Nah, indeks bias ini belajar optik ya. Apa namanya? Pembelokan karena perubahan kecepatan cahaya ya.
Kecepatan cahaya di medium itu kan tentu dikatakan di berbagai medium itu dia beda-beda gitu ya. Nah, jadi awalnya misalnya di udara itu kecepatannya sekian. Nanti kalau di air kecepatannya ternyata melambat gitu ya. Di kaca lebih lambat lagi gitu ya. Nah, itu apa namanya? Perbandingan kecepatan cahaya di satu medium dengan medium yang lain atau dengan udara ya dalam ini itu disebut sebagai indeks bias. Kemudian ada sifat fotoluminensi, fotoluminensi atau luminance, luminance ya. Kalau foto itu memang kaitannya dengan foton ya. Nanti ada elektroluminensi, ada termoluminensi, ada kemoluminensi gitu ya. Jadi luminensi itu adalah perpendaran. Luminensi itu perpendaran atau berpendar itu ya apa ya menyala lah makanya kayak gitu ya itu. Nah, itu sebenarnya berpendar ya berpendar itu ya dia mengeluarkan cahaya gitu ya, atau memancarkan cahaya kira-kira gitu. Tapi dia apa namanya misalnya bukan mungkin bukan seperti matahari yang dia memang sumber gitu ya, tapi karena pengaruh-pengaruh tadi dia istilahnya apa itu temporer karena ada pemicunya. Nah kalau fotoluminescence itu pemicunya adalah foton atau cahaya. Jadi begitu dia kena cahaya, baru nanti apa namanya, baru nanti dia itu mengeluarkan cahaya, gitu ya. Misalnya mungkin misalnya rambu lalu lintas ya, rambu lalu lintas, gitu ya. Itu kan dia kalau nggak ada cahaya ya kayak gitu aja, tapi begitu sinar cahaya kan nampak nampak apa nampak nyala gitu ya. Nah itu katakan fotoluminescence. Ada nanti yang namanya electroluminescence itu kalau dia ada medan listrik atau ada aliran listrik, nah dia itu baru nampak nyala ada perubahan gitu ya. Ada thermoluminescence jadi kalau dia dipanasi gitu ya dia nampak nyala gitu ya seperti itu. Ada chemoluminescence jadi nanti perpendaran perpendaran karena reaksi kimia gitu ya. Jadi luminescence ya, luminescence kalau yang disebabkan oleh foton oleh cahaya itu namanya fotoluminescence. Kemudian sifat magnetik, kalau sifat magnetik ya nanti kaitannya dengan apa itu fenomena magnetik ya dari material tersebut. Apakah material dia itu tertarik magnet atau tidak tertarik magnet atau tertarik sedikit gitu ya. Nah, gitu. Nah, itu kan ada dia magnetik ya, dia istilahnya bukan bukan magnet kira-kira gitu ya. Paramagnetik kemudian ferromagnetik. Paramagnetik agak magnet gitu ya kira-kira. Kalau ferromagnetik itu apa namanya? Magnet katakan magnet kuat lah gitu ya, magnet yang itu. Jadi struktur material, sifat material gitu ya, nanti dikaji masing-masing katakan punya ini ya, punya sifatnya sendiri-sendiri ya material-material. Sifat ini kadang-kadang repotnya nanti kalau milih material ya. Nah, itu tinggal tergantung kebutuhannya. Maksudnya itu eh, tergantung kebutuhannya yang mau diutamakan apanya. Kalau kayak tadi misalnya misalnya apa namanya? eh, mau untuk kaca tahan peluru misalnya gitu ya. Nah, berarti kan sifat optiknya dia itu apa transparannya bagus, tapi kekuatan apa namanya? Kekuatan sama kekerasannya juga harus bagus gitu ya. Sifat listriknya malahan yang isolator saja gitu ya, yang tidak perlu dia menghantarkan listrik. Sifat termalnya juga kalau bisa dia tidak menghantarkan panas. Jadi kalau misalnya mobil itu ya, kaca tahan peluru yang di luar panas, di dalam harusnya tetap dingin misalnya gitu ya. Nah, seperti itu. Sifat magnetiknya, nah itu katakan mungkin diupayakan juga yang dia magnetik saja. Jadi maksudnya dia tidak ada pengaruh apa namanya magnetnya. Maksudnya dia tidak terpengaruh magnet. Misalnya seperti itu. Jadi nanti kalau material itu dipilih sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian karakterisasi. Nah, tadi kalau struktur material, strukturnya seperti apa, susunan atom-atomnya ya, strukturnya susunan atom-atomnya, kira-kira seperti itu. Kemudian sifat material itu sifatnya tadi, properties ya, atau feature-nya, kemudian karakterisasi material ya apa namanya melihat atau untuk melihat ini ya untuk mengkarakter ya membuat melihat itunya sifatnya ataupun melihat strukturnya gitu. Jadi karakterisasi itu untuk menjustifikasi dia karakternya seperti apa gitu ya karakternya seperti apa. Jadi misalnya XRD
XRD itu untuk melihat nanti strukturnya itu seperti apa ya, apakah dia heksagonal gitu ya, atau dan seterusnya. Itu. Kemudian SEM ini untuk melihat morfologinya. Jadi apa namanya? Apakah misalnya dia berpori atau enggak, atau bongkahannya ukurannya berapa gitu ya, dan seterusnya itu pakai SEM. Kemudian FTIR ini untuk apa namanya, untuk mengkaji sifat optik ya. Jadi ini karakterisasi itu apa namanya, mengkaji sifat ya, mengkaji sifat dan struktur ya, kira-kira seperti itu. Ada TGA, kalau TGA itu termo gravimetric apa analyzer ya, TGA. Ada DSC, differential scanning calorimetry gitu ya. Nah, dan lain-lain aja yang apa namanya kalkulasi untuk eh, apa, thermal ya, ada yang optik gitu ya, dan lain-lain. Nah, kemudian kalau kita di fisika material itu adalah untuk merekayasa dan modifikasi. Jadi akhirnya kayak tadi kita kebutuhannya apa. Nah, berarti nanti dari material, katakan material yang ada kita modifikasi, kita rekayasa gitu ya, kita rekayasa supaya sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya tadi ya apa kaca anti peluru gitu ya misalnya. Nah, itu ternyata dia kurang kuat, ditembak 2 kali udah jebol misalnya gitu ya. Oh, berarti perlu ditingkatkan kekerasannya gitu ya. Nah, itu ditingkatkan gitu ya. Ditingkatkan bagaimana caranya? Oh, misalnya strukturnya berarti perlu dimodifikasi gitu ya. Nah, misalnya itu dilakukan rekayasa. Rekayasa itu rekayasa material ini di apa namanya? Dikaji katakan oleh teman-teman di fisika material ini. Atau butuh material. Nah, misalnya kalau sekarang yang dilakukan Prof. Wahyu gitu ya, apa namanya, misalnya butuh butuh elektroda ya, elektroda superkapasitor yang mumpuni gitu ya, yang apa daya hantarnya bagus misalnya gitu ya, harganya tetap murah misalnya gitu ya, dan lain-lain. Nah, itu direkayasa, dibuat. Oh, ternyata bahannya apa, kemudian perlu dicampur apa gitu ya, dengan proses yang seperti apa. Maksudnya dipanaskan pada suhu sekian gitu ya. Atau panaskan suhu sekian berapa lama? Mungkin ada yang 1 semester, dalam artian di ini ya, maksudnya penelitiannya gitu ya. Dipanaskan, lalu itu ya dipanaskan dalam misalnya ada yang 2 jam atau 3 jam atau yang 5 jam atau 10 jam gitu ya. Nah, itu untuk meningkatkan gitu ya. Itu rekayasa ya. Jadi rekayasa di sini ada proses pemurnian, penguatan, doping, alloying, campuran ya, bisa campuran, kemudian teknik sintering, annealing, quenching, tempering, kemudian rekayasa material cerdas atau smart material. Contohnya shape memory alloy, campuran apa namanya? Shape memory, apa namanya? Istilahnya pengingat bentuk. Jadi apa namanya, pada suhu tertentu ya, shape memory alloy itu apa namanya, nanti dia balik ke bentuk awalnya. Jadi misalnya kayak gini, ini bentuknya kayak gini. Nah, nanti kalau dia dipanaskan, dia itu mungkin mudah ya diluruskan misalnya gitu ya. Tapi kalau suhunya balik lagi, dia balik lagi gitu ya. Nah, itu sesuai namanya itu shape memory alloy gitu ya, shape memory alloy. Jadi nanti dia bentuknya itu apa namanya, dia menyimpan kondisi bentuknya itu. Jadi strukturnya seperti itu. Nanti kalau kondisi khusus dia balik lagi, gitu ya. Nah, sesuai itu. Kemudian material rekayasa piezoelektrik kita di Unsud katakan juga katakan meneliti ini ya, piezoelektrik ini yang kita inginkan seperti apa. Misalnya apa itu impedansinya rendah. Nah, impedansinya rendah, dielektriknya tinggi. Nah, itu dielektriknya kita bagaimana dicampur atau di apa namanya tadi di prosesnya atau di campurannya itu kita upayakan supaya sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian untuk dosen-dosennya ya, dosen-dosennya eh, di sini alhamdulillah ada 3 dosen yang sudah guru besar gitu ya. Jadi guru besar itu sebenarnya jabatan ya, jabatan akademik gitu. Ini ada Prof. Dr. Ing R. Wahyu Widanarto. Ini memang R itu Raden, beliau katakan masih ada darah keturunan keraton ya, seperti halnya mungkin Roy Suryo, kalau sekarang lagi ramai ya, Roy Suryo itu kan keturunan keraton juga gitu ya. Ini Prof. Wahyu Wida ini juga katakan ada darah keturunan keraton. Kemudian Dr. Ing, beliau alumni dari Jerman. Ini seperti dulu apa
Presiden RI ketiga ya, B.J. Habibie, Dr. Ing. B.J. Habibie itu dari Jerman gitu ya. Ini apa namanya? Beliau ahli. Kalau sebelumnya katakan meneliti terkait dengan magnet atau apa namanya? Penyerap gelombang mikro ya, penyerap gelombang mikro. Kemudian eh, sekarang terkait penelitiannya terkait dengan elektroda superkapasitor. Jadi membuat elektroda atau sifat, berarti tadi kok sifat yang konduktor yang bagus gitu ya. Seperti itu. Ini yang sebelah kanan ada data apa namanya? Sinta gitu ya. Ada artikel citation cited document HA index I10 index kemudian G index. Ini kalau Indonesia memang pakai Sinta, namun demikian juga mungkin bisa dilihat apa itu Scopus ya, Scopus. Ini tapi ini pakai Sinta. Di artikelnya ada berapa, publikasi beliau itu, ya. Kemudian citasi orang yang merujuk. Jadi eh, apa namanya? Apa itu kalau kita di medsos ya, medsos baik YouTube atau Instagram atau itu kan apa? Subscribe, like and share gitu ya. Nah, like ada like-nya. Nah, ini like itu kan, nah ini kalau di akademik ya, akademik ada citation. Citation itu rujukan. Jadi dia dirujuk menjadi rujukan peneliti yang lain gitu ya. Nah, ini yang merujuk beliau itu ada 331 katakan apa namanya? Artikel atau orang yang sudah merujuk beliau menjadi panutan gitu ya. Di situ. Nah, ini termasuk juga salah satu syarat nanti untuk kan ya, yang secara tidak langsung ya, itu terkait dengan jabatan akademik besok. Kemudian yang berikutnya ada Bu Dr. Kartika Sari. Kalau Wahyu Ida tadi itu bidang risetnya sini itu kan fisika material, material karbon, material magnetik, material energi. Dan kalau Bu Kartika itu bidang risetnya material komposit, kemudian mohon maaf. Bu Kartika ini bidang risetnya material komposit, baterai litium, solid polimer elektrolit, serat organik gitu ya. Ini mungkin contohnya apa namanya? Contoh contoh papernya ini. Kemudian yang sebelah kiri ini data apa namanya? Terkait dengan publikasinya atau data sintanya ya. Hmm, mohon maaf. Ini Bu Kartika data sintanya ada ini ya sebelah kiri ini ya. Tabel yang sebelah kiri. Ini ada artikelnya ada berapa, citasinya ada berapa gitu ya, dan seterusnya. Berikutnya ini saya sendiri itu apa namanya? Dulu bersama Prof. Wahyu Wida itu mengkaji terkait dengan material magnetik. Kemudian apa namanya? Terakhir mungkin mengkaji terkait dengan piezoelektrik gitu ya. Karena akhirnya Prof. Ayu itu ke elektroda, material elektroda, saya lanjut ke apa namanya piezoelektrik gitu ya. Tabel sebelah kanan ini skor Sinta ya dan lain-lain, ada citasi, ada apa namanya indeks dan lain-lain. Kemudian kalau berikutnya Prof. Yudi Cahyanto ini beliau terkait dengan komputasi material dan surface physics. Mohon maaf. Prof. Wahyutri ini terkait dengan ini ya penelitiannya ya.
simulasi simulasi DFT ya, density functional theory. Jadi apa namanya? Kalau satu apa istilahnya memprediksikan itu ya. Jadi wabil khusus spesial itu di MFC, direct methanol fuel cell. Jadi di MFC itu nanti kalau ada material ya, itu nanti dia responnya seperti apa. Cara seperti itu. Tapi di sini apa namanya tinjauan komputasional. Berikutnya ada Lucia. Lucia ini sudah dokter sebenarnya ya, cuman mungkin karena apa administrasi, jadi maksudnya karena ini ya masih tulisnya MT gitu ya. Beliau komputasi material. Kemudian berikutnya Bu Mufli yang mungkin paling akhir bergabung ya sementara ini. Kemudian, nah untuk di Unsud sendiri ada beberapa terkait dengan perkuliahan ya. Ini ada mata kuliah pilihan. Dalam pengembangan keilmuan fisika material di Unsud, mahasiswa diberikan kebebasan untuk mengeksplorasi minat dan beragam mata kuliah pilihan. Boleh ya, mata kuliah pilihan bisa material, ada dasar nano, teknologi sebelum nano, gitu, ya, dan seterusnya. Kemudian ada mata kuliahnya, namun demikian nanti ada mata kuliah, ada prasyaratnya ya. Seperti itu nanti tinggal diikuti itu. Mohon maaf. Nah, eh, apa namanya penerapan fisika material tadi mungkin sudah kita singgung ya. Apa namanya, misalnya material-material di ini piranti elektronik kita itu adalah belajar tentang fisika material, semikonduktor itu ya, keramik, polimer dan lain-lain. Jadi kalau disebutkan di sini ada misalnya penyerap gelombang mikro itu ya teknologi pesawat siluman atau tank siluman atau kapal laut siluman gitu ya. Nah itu prinsipnya adalah kendaraan yang tidak terdeteksi radar itu dengan penyerap gelombang. Kenapa? Ini misalnya pesawatnya, kalau ada apa namanya detektor atau sinyal, apa namanya yang mau mendeteksi kan dia memang sinyalnya. Nah ini tidak dipantulkan tapi diserap malah. Nah itu kan akhirnya nanti tidak terdeteksi, tidak terdeteksi ya. Jadi istilahnya sebagai pesawat siluman. Kemudian piezoelektrik ini menghasilkan listrik saat kemudian, nah ini di MFC tadi kita singgung. Kemudian nanomaterial. Sekarang mungkin sudah banyak ini nanomaterial ini. Ini apa? Nanomaterial ini selain apa? Selain kita tadi ya, nanomaterial nih ya. Ini apa? Selain fisika itu ya. Itu juga mungkin wabil khusus untuk itu obat-obatan. Kemudian aplikasi nyata juga baterai mobil listrik. Nah, ini kan sekarang lagi tren ya, mobil listrik atau mobil hibrid ya. Nah, itu tentu saja ada baterainya. Nah, baterainya tentu saja kan butuh maintenance ya. Nah, kemudian ada baterai solid state, ada material fotovoltaik, ada material superkonduktor. Superkonduktor ini kereta cepat. Kemudian
Kemudian apa namanya, material komposit, ada bodi mobil, pesawat yang ringan tapi kuat. Materialnya ringan tapi kuat. Nah, itu kan berarti perlu penyelidikan ya, perlu rekayasa. Inilah pekerjaan nanti fisika material. Kemudian ini beberapa mungkin contoh list praktek kerja lapangan. Tempat PKL yang pernah dijalani masuk unsur industri atau perusahaan. Contoh PT Pertamina Geothermal, PT Cipto Mikromaterial, PT Industri Kereta Api. Ada apa namanya, instansi-instansi yang dicoba saja gitu ya. Misalnya, misalnya mungkin apa, kalau yang dekat itu kan semen Bima misalnya gitu ya. Nah itu kan misalnya apakah nanti ukuran butir itu berpengaruh terhadap kekerasan misalnya gitu ya, kekerasan misalnya seperti itu bisa di. Kemudian di lembaga riset BRIN, praktek lapangan kerjanya. Kemudian di kemudian maaf ini, peran dan kegiatan mahasiswa selama PKL. Oh, tadi PKL ya, PKL-nya di apa namanya, kata perusahaan, ada di BRIN, ada di institusi pendidikan atau di universitas lain ya, yang skema apa, pertukaran pelajar ya, ya misalnya ya. Nah, contohnya seperti itu tadi, namun demikian mungkin kalau di luar, itu, nah ini kegiatan mahasiswa selama PKL, melakukan pengujian sifat mekanik, material, stainless, material baru, karakterisasi, sifat material, studi struktur dan morfologi. Kemudian, nah, ini contoh tugas akhir. Jadi apa yang diteliti itu saja bisa nampak dari judulnya. Judulnya, misalnya Sinta Nurmazid, sintesis dan realisasi. Maaf, Sinta Nurmazid. Ini judul TA-nya terkait dengan grafin oxide. Grafin oxide dengan bahan arang aktif sekam padi. Nah, jadi arang aktif sekam padi diolah dia menjadi grafin oxide. Kemudian, oh, maaf, maaf. Sinta Nurmazid, Angga Setiabudi, kemudian Mujiani, kemudian Windy Wulandari. Jadi contoh-contohnya skripsi dengan gambaran masing-masing itu pekerjaannya apa itu. Kemudian prospek kerja lulusan fisika material, industri manufaktur ataupun material, peneliti dan pengembangan di R&D ya, Research and Development. Kemudian selain kerja di apa namanya swasta dan itu ya di industri, ini di tadi lembaga penelitian pengembangan research and development. Jadi misalnya di BRIN gitu ya, kita alumni kita ada yang di BRIN ya, Mas Jumaida Jatmika gitu ya. Kalau saya mungkin dulu yang pas waktu S1 ya pernah kesana juga gitu ya. Dan, inisiasi kolaborasi kemudian kita jadi ke sana. Kemudian lembaga penelitian atau BUMN. Oh iya, di kalau salah di alumni kita mana ada juga yang kerja di PT Pos ya, PT Pos itu kalau saya ada juga. Mungkin untuk BUMN atau apa PLN ya, itu juga.
kemudian prospek yang kerja di BUMN, kemudian ada jadi apa namanya akademisi atau pengajar dari dosen. Ya, jadi kalau yang saya tahu alumni kita misalnya fisika medis itu aja ada yang kerja di rumah sakit di Banjarnegara, rumah sakit negeri ya tadi ya. Kemudian yang dari dosen ada itu di Telkom, Lutfi Afifah Zen, di UMP ada namanya Siti Julaiha. Kemudian ini apa namanya? eh Jumaida Zatmika ya di BRIN gitu. Gitu. Ya di nah, ini kabar alumni. Nah, ini kalau ini sudah alumni malah. Ayu Vera Muftia, PT Stanford Teknologi Indonesia, Muhammad Saudara Semeta, Pratama Kontrometik Abadi, Yoga Pratama, ini di PT Bank Mandiri. Wes, Direct Conversion to. Kemudian, udah ya ini ya. Eh, Berikutnya sudah. Mohon maaf ini mungkin tidak sampai apa namanya, tidak sampai 90 menit, tapi saya rasa sudah bisa memberikan gambaran. Eh, saya serahkan kembali ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Engineer Mukhtar Effendi SSI, Engineer atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat ini. Sebelum memulai pertanyaan, boleh Bapak diminum dulu untuk persiapan bertanya. Nah, sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, silakan bisa menggunakan fitur raise hand dan sebutkan nama sebelum bertanya. Namun apabila ada terkendala, teman-teman bisa bertanya melalui kolom kolom chat dengan format nama underscore pertanyaan. Oke. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Oke, ini ada satu pertanyaan dari Culda. Terkait pertanyaannya terkait pelaksanaan PKL di bidang fisika material, apakah mahasiswa dituntut untuk mencari tempat PKL secara mandiri atau biasanya ada rekomendasi atau penghubung dari pihak dosen atau komunitas material? Terima kasih sebelumnya. Mau langsung dijawab, Pak? Ya, boleh. Oke. Eh, untuk PKL, mungkin biasanya ya, secara umum itu pada nyari sendiri. Namun demikian, jadi gini, PKL itu kan praktek kerja lapangan ya. Kalau kemarin-kemarin ada MPKM, itu sebagiannya ada yang ambil MPKM magang gitu ya. Magang itu jadi PKL, praktek kerja lapangan. Nah, eh, meski sebenarnya di internal, di Unsur sendiri, mungkin kita juga juga bisa ataupun diizinkan gitu ya. Tapi saya rasa kalau kita ngambil di luar itu kan banyak ini ya, mungkin misalnya banyak poin plus yang bisa kita dapatkan gitu ya. Kalau kita di luar, jadi sebenarnya kan PKL itu kalau boleh disebut ini kan praktek kerja lapangan gitu. Jadi ya kayak praktek ya. Jadi apa namanya mungkin mengenal mengenal lebih real, mengenal langsung ya, mengenal di lapangan ya, praktek keseharian kira-kira nanti kalau saya terjun di bidang material itu keseharian seperti apa. Gitu. Mungkin kebanyakan tadi kan sebagai peneliti atau itu kalau nanti di apa namanya di industri ya berarti mungkin kerjanya ya di labnya kira-kira seperti itu ya. Jadi eh, apa namanya kalau di banyak mungkin di BRIN ataupun di industri mungkin kalau di itu ada misalnya PT LAN kalau seperti itu silahkan gitu ya atau kemarin kalau nggak salah ada juga yang di
di UGM, di apa namanya, institusi pendidikan lain, tapi apa namanya, di sana karena Prof. Edi Suharyadi itu kakak kelas saya itu beliau menawarkan gitu ya, beliau punya mungkin alatnya cukup lengkap, kemudian punya ini punya apa namanya skema lah ya untuk menerima mahasiswa PKL gitu. Jadi pertama tadi untuk apa namanya untuk alat ataupun apa ya aktivitas harian ya itu kan belajar. Kemudian sisi lain termasuk juga sebenarnya itu adalah kesempatan untuk membangun jejaring ya. Jadi ini perlu di apa namanya saya rasa ini perlu dipertimbangkan. Maksudnya gini, kalau kita itu tidak dalam rangka PKL gitu ya, mungkin kita mau masuk ke BRIN atau mau masuk ke perusahaan mana gitu ya, itu kan apa ibaratnya nggak ada ibaratnya nggak ada alasannya gitu ya. Tapi kalau kita PKL, kita misalnya masuk PT apa gitu ya, misalnya entah misalnya GE Lighting misalnya gitu ya, kita masuk sana misalnya ya kalau diizinkan praktek di sana. Atau kalau kemarin ada yang di apa namanya Pertamina Geothermal Energi PGE Kamojang misalnya gitu ya. Oh kesehariannya sana ngitung apa gitu ya. Nah itu kan eh, apa itu? Selain selain tahu keseharian pekerjaan di lapangan itu juga koneksi atau kenalan. Oh, ternyata ini. Nanti kan itu kan bisa disambung-sambungkan ya. Maksudnya selain kepada beliaunya di situ, selain kepada beliau di situ kan nanti punya kenalan ya, macam-macam. Oh, channelnya di mana gitu ya, dan seterusnya. Misalnya kalau kita di BRIN, oh nanti BRIN, oh BRIN itu apa namanya? Kenalannya siapa aja, dia punya channel mana aja gitu ya. Oh, banyak di sini gitu ya. Setahu saya kalau BRIN mungkin dia banyak di ini apa namanya? eh apa itu perusahaan-perusahaan mungkin konsultasi juga ke sana gitu ya. Karena kalau BRIN itu memang murni lembaga penelitian ya. Jadi kalau kalau kita universitas atau perguruan tinggi itu memang ada porsi penelitiannya, tapi mungkin sebenarnya lebih kuatnya kan porsi pendidikannya, ya, pengajarannya. Gitu ya. Kalau di BRIN atau lembaga penelitian dia memang penelitian itu tugasnya penelitian. Nah, sekarang sedikit baru mungkin dengan MBKM atau tadi dengan magang dan lain-lain itu baru mungkin dia apa namanya ada porsi pengajarannya, tapi itu pun terbatas di situ. Atau kalau sekarang mungkin ada juga praktisi mengajar ya, praktisi mengajar itu apa namanya kita undang juga para praktisi ya itu untuk ini meningkatkan juga. Jadi tadi kalau kembali ke kerja praktek atau magang atau PKL ya, PKL itu dua hal itu satu apa namanya mungkin kenal keseharian. Kalau kamu sendiri kan mungkin nggak usah magang itu keseharian kita udah ketemu juga gitu ya. Kemudian yang kedua, jadi selain ketemu alat-alat ataupun gambaran kerja, ketemu dengan menjalin koneksi atau ini apa namanya jejaring gitu. Saya rasa seperti itu untuk yang magang gitu ya. Atau tuh apa namanya PKL. Oke. Nah, terima kasih Bapak untuk jawabannya. Ya, Sepertinya Kak, ini begitu. ada lagi dari Culda ya. Untuk pertanyaannya, untuk pembagian dosen pembimbing tugas akhir di bidang fisika material, apakah ditentukan oleh pihak Bapendik atau mahasiswa diperbolehkan memilih sendiri dosen pembimbing sesuai minat topik yang ingin diangkat? Terima kasih banyak sebelumnya, Prof. Baik, untuk pembagian dosen membimbing tugas akhir, ini eh, secara umum biasanya itu mahasiswa memilih sendiri, memilih sendiri. Paling apa namanya, maksudnya gini, kadang-kadang kan kalau penuh ya, maksudnya itu misalnya saya gitu ya, saya bimbingannya udah banyak gitu ya. Nah itu nanti di komisi studi akhir itu nanti setelahnya mungkin dikasih warning ini apa namanya ini sudah penuh saya kayak gitu. Tapi sejauh itu belum penuh, saya rasa kalau apa namanya minta ke siapa itu biasanya diizinkan gitu. Jadi maksudnya refer saya mahasiswa mau minta bimbingan ke siapa gitu ya, mau minta bimbingan ke Prof. Wahyu atau mau ke apa namanya atau ke Prof. Yutri misalnya gitu ya, atau ke saya atau dan lain-lain gitu ya. Itu secara umum kalau nggak ada itu biasanya sih di apa namanya
diizinkan. Ini maksudnya sesuai dengan permintaan ataupun usulan mahasiswa. Jadi usulan ya, mungkin seharusnya usulan tapi apa namanya kalau tidak ada hal yang berarti, ibaratnya yang mesti disetujui lah kira-kira gitu. Gitu kira-kira. Silahkan nanti kan menu apa. Bahkan ya kalau ini kan apa namanya apa itu? Mungkin sekarang kita kan ada KMK, ada peminatan ya. Dulu zaman apa namanya, zaman fisika medis itu dosennya katakan belum banyak. Saya pernah juga bimbing mahasiswa fisika medis, namun medis tapi yang dekat ke materialnya. Jadi apa namanya, misalnya material apa untuk filter, filter. Jadi ronsen itu sebelum sebelum ke apa namanya ke pasien itu difilter dulu. Nah itu material filternya itu apa namanya dulu saya pernah bimbing yang skripsi seperti itu. Kemudian ada material kolimator ya itu dulu ada juga yang belajar material kolimator itu. Tapi kalau sekarang dosen dosen apa medis kan sudah banyak ya sudah beberapa ada Prof. Bilal, ada Bu Adila, ada Bu Evita, ada Pak Aris, ada Pak Wihan, gitu ya. Nah itu sekarang sih mungkin udah banyak. Gitu. Jadi secara umum apa boleh milih ya mengusulkan nanti diproses di Komisi TA, Komisi Tugas Akhir. Begitu kira-kira. Oke, terima kasih Bapak untuk jawabannya. Semoga terjawab ya. Nah, aku ada pertanyaan untuk Bapak. Jadi, eh, untuk topik riset terkini yang sedang dikerjakan oleh Fisika Material Unsur, kira-kira apa aja, Pak? Terima Oh kasih. baik, Pak. oke. eh apa namanya topik riset yang sekarang terkini gitu ya. Jadi kalau Prof. Wahyu Wida dulu belajar ini yang magnetik terkait penyerapan gelombang mikro, tapi terakhir itu terkait ini, kalau nggak salah apa namanya pemanfaatan limbah kelapa sawit ya, itu untuk apa? Istilahnya untuk tadi eh, elektroda superkapasitor. Jadi eh, grafin, grafin oxide. Nah, grafin oxide itu strukturnya katakan dia segi 6 ya, grafin gitu ya. Itu apa namanya? Reduce grafin oxide. Nah, sebenarnya grafin yang bagus sebenarnya grafinnya gitu ya. Bagus tuh grafin, tapi membuat grafin itu susah. Akhirnya grafin oxide. Nah, akhirnya didekati kalau mau bikin grafin itu reduce grafin oxide. Jadi oxide-nya, oksidanya itu dikurangi. Jadi yang awalnya itu grafin oxide, oxide-nya direduksi, nah, makanya sebenarnya RGO, reduce grafin oxide. Itu sebenarnya mau grafin gitu ya, mau grafin. Karena lebih mudah daripada kalau kita mensintesis grafin. Nah itu Prof. Wida itu di sana. Kalau saya sendiri, mungkin sekarang ada mahasiswa terkait dengan RCO mungkin juga ada, terus apa namanya piezoelektrik. Nah, kalau saya sebenarnya itu akhir ini kalau ada mahasiswa yang tertarik piezoelektrik itu bisa gitu ya, piezoelektrik, segala material secara umum boleh. Kemudian kalau Prof. Wahyu Tri itu beliau anu ya apa namanya DMFC ya, DMFC tapi secara komputasi ya, komputasi DMFC Direct Methanol Fuel Cell. Jadi kalau sekarang rame apa namanya mobil listrik ya, kan kalau mungkin beberapa negara atau Indonesia sudah masuk Indonesia ya itu mobil listrik ya, mobil listrik, tapi ada juga yang hibrid ya, hibrid itu ada listriknya, ada baterainya, tapi ada juga yang konvensionalnya atau yang pakai apa namanya pakai bahan bakar ya bahan bakar. Nah kalau di MFC itu mengarah Jepang itu memang itu kerjasama dan Prof. Yudri ataupun bawaan dulu dari beliau S3-nya itu Jepang mau mengembangkannya nanti arahnya ke kendaraan hidrogen. Nah, kendaraan hidrogen ya itu fuel cell, sel bahan bakar. Nah, sel bahan bakar itu Prof. Wahyudi tadi secara komputasi beliau mungkin secara eksperimental dulu pernah juga diundang ke Inggris untuk apa namanya eh,
istilahnya mengambil data di sana atau sebagai konsultan ya di Inggris yang itu. Jadi fuel cell itu nanti reaksi katanya, reaksi di fuel cell itu seperti apa? Kira-kira itu ditelaah dengan komputasi. Beberapa mahasiswa S2 sekarang yang masuk itu juga apa namanya di bawah bimbingan beliau juga ada yang mengkaji itu. Jadi fuel cell, komputasi fuel cell. Kemudian kalau Bu Kartika itu belajar, kalau nggak salah terakhir itu terkait dengan baterai ya, baterai. Baterai, saya dulu juga pernah belajar baterai. Baterai, dulu saya katodanya, kalau Bu Tika mungkin banyaknya elektrolitnya. Elektrolit, kemudian beliau lebih condong ke polimer ya, polimer. Jadi polimer dan apa namanya bahan alam. Kalau Bu Kartika bahan apa? Iya bahan alam. Jadi mungkin ada yang sebenarnya semuanya bahan alam ya, bahan alam. Cuman bahan alam mungkin kalau Bu Kartika istilahnya organik ya, organik. Jadi ada yang dari tumbuhan, ada mungkin dari hewan. Misalnya cangkang udang atau ya jadi kulit udang ya, kulit udang. Kemudian kalau tadi apa namanya tumbuhan itu ya apa namanya dari misalnya kalau apa ungu ya, terong ungu itu ya, kemudian apa namanya bunga dari bunga itu ya, diambil itu ketika membuat polimer kemudian dioptimalkan di situ. Prof. Wahyu terkait dengan RGO atau apa namanya untuk superkapasitor tadi ya elektroda, kemudian Prof. Tri itu apa fuel cell, saya tentang misalnya piezoelektrik, Bu Kartika polimer, kalau Bu Lucia itu mungkin nanti melanjutkan Prof. Tri, jadi masuk lab sana, membangun lab sana. Kalau Mufli, Bu Mufli itu support apa namanya di Prof. Wahyu itu. Jadi terkait mungkin mengembangkan itu apa namanya elektroda superkapasitor. Gitu. Oke, Seperti itu. terima kasih Pak untuk jawabannya. Untuk selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Culda lagi. Pertanyaannya, Prof, mohon izin bertanya lagi, apakah saat ini Prof sedang membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk ikut terlibat dalam penelitian yang sedang Prof jalankan? Terima kasih banyak. Ya, baik langsung ya. Silahkan. Jadi kalau mau ini, teman-teman saya rasa bukan hanya saya ya, bukan hanya saya, tapi mungkin hampir semua itu membuka kesempatan untuk mahasiswa terlibat di penelitian gitu ya. Bahkan kalau di Prof. Wahyutri itu istilahnya atau Prof. Wahyuwida itu ya, itu apa namanya saya sudah gampangnya kayak sudah jadi ini jadi peneliti gitu ya jadi peneliti masuk tim penelitian beliau itu Prof. Wahyuwida. Kalau di saya mungkin ya masih semi lah ya gitu ya jadi maksudnya itu kalau apa namanya salary atau itu mungkin belum tapi support ya gitu insya Allah support gitu support maksudnya kalau di penelitian kan mungkin bahan bahan insya Allah kita ada, kemudian untuk nanti karakterisasi insya Allah juga ada biayanya. Gitu. Jadi silahkan nanti penelitian apa namanya eh, bisa masuk. Ini apa namanya? Atau bahkan jadi gini, misalnya misalnya belum apa namanya, maksudnya gini, tidak langsung ke di penelitiannya asal itu terkait dengan ini ya dekat dengan tema itu nanti insya Allah bisa masuk bisa kita support gitu ya jadi silahkan gitu ya jadi kalau mungkin perlu diketahui juga kalau yang teman-teman yang di S2 itu ada juga yang ini kita support jadi oh ya ini sekaligus ini ya saya sampaikan ya untuk yang eh, apa namanya nanti mau S2 di Unsud gitu ya yang fresh graduate itu kan yang apa namanya fresh graduate itu hitungannya setahun ya setahun setelah lulus maksimal itu setahun selalu maksimal apalagi kalau yang bisa langsung itu benar-benar fresh banget itu ya jadi misalnya wisuda Juni atau bahkan wisuda September nanti masuk lagi September langsung itu ya itu bisa atau kalau kalau paling lambat nanti setahun berikutnya jadi misalnya kalau yang mulai sekarang ini tahun 2025 yang sudah September tahun 2024 itu masih masuk fresh graduate. Jadi kalau fresh graduate S2 di Unsud, S2 Fisika ya, itu ada bantuan UKT 50%. Jadi yang harusnya 7.500.000 rupiah itu
apa namanya 50%-nya nanti UKT-nya. Namun demikian kan bantuan UKT 50% itu apa namanya katakan nanti baru mulai semester 2 gitu ya. Nah, untuk semester 1 itu biasanya tadi kita ada support untuk apa itu teman-teman yang terlibat di proyek itu yang semester 1 kita insya Allah ada support. Jadi kalau ini teman-teman ada yang nanti mau lanjut apa namanya S2 di Unsud gitu ya, nah, nanti bisa eh, apa namanya menghubungi dosen. Jadi bukan hanya material saja ya, atau bukan hanya saya, atau bukan hanya material saja ya. Silahkan nanti yang misalnya medis gitu ya, nanti bisa kontak komunikasi dengan Prof. Bilal gitu ya. Kemudian misalnya geofisik mungkin bisa kontak dengan Pak Jamrud gitu ya. Pak Jamrud itu nanti mungkin ada support dari sana. Untuk jadi secara umum keterlibatan di penelitian silahkan, insya Allah para dosen membuka lebar apa namanya keterlibatan mahasiswa dalam penelitiannya. Bukan hanya saya, tapi banyak saya rasa. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Prof atas jawabannya. Lalu barangkali ada yang ingin ditanyakan lagi untuk pertanyaan tentang fisika material kali ini. Boleh? Ini di chat ada. Satu pertanyaan lagi, kira-kira ke Bapak, Pak? Ini di chat udah ada nih di chat. Oh, di chat tadi ya. Oke. Oke. Selamat siang, Prof. Izin memperkenalkan diri. Saya Galuh Jagatmayang dari Fisika, Angkatan 2023. Bagaimana jika kami hendak PKL di perusahaan yang belum pernah bermitra atau bekerja sama dengan fisika sebelumnya? Prosedurnya bagaimana, Nggi, yang dapat kami lakukan? Terima kasih banyak, Prof. Ya, baik. Ini apa namanya mungkin berarti tidak tidak khusus fisika material ya. eh Secara umum sebenarnya kalau PKL itu eh apa namanya langsung komunikasi dengan instansinya. Secara umum seperti itu. Namun demikian, alangkah baiknya ataupun mungkin akan lebih mudahnya itu nanti jika eh, apa namanya istilahnya itu sudah ada kerjasama, gitu ya, sudah ada kerjasama. Saya rasa begitu. Nah ini kalau jika belum ada kerjasama itu apa namanya istilahnya bisa PKL di sana kemudian kerjasama atau sebaliknya di apa namanya dibuat kerjasamanya dulu atau mungkin seringnya dibuat itunya kerjasama dulu dokumen kerjasama dulu baru nanti bahwa PKL di sana itu bentuk implementasi dari kerjasama itu gitu ya. Nah eh apa namanya ini untuk saat ini PIC untuk bagian kerjasama itu adalah Pak Farzan PhD. Pak Farzan ya, kalau fisika dasar itu beliau PIC untuk kerjasama. Jadi teman-teman yang misalnya menginginkan atau punya ini ya, punya rencana pengen PKL di mana gitu ya, pengen ke sana, coba dijajaki ke apa namanya ke itu tujuannya itu, kemudian nanti dikomunikasikan dengan Pak Farzan. Kementerian Pekerjaan apa namanya kerjasama ya kerjasama nanti nanti istilahnya itu pihak fakultas kata itu ya jadi pihak Paparsen itu bukan fisika bukan hanya fisika gitu ya tapi bahan fakultas jadi maksudnya nanti menaungi fisika kimia matematik itu ada dokumen kerjasamanya nanti kalau kita PKL di sana itu bagian dari apa implementasi ataupun perwujudan dari perjanjian kerjasama tersebut. Jadi kira-kira seperti itu. Anu apa namanya? eh, Misalnya perusahaannya tidak mengharuskan ada kerjasama atau itu silahkan aja gitu ya. Jadi misalnya di PT mana gitu ya, silahkan itu bisa saja nggak masalah. Tapi saya rasa juga bagus ya sekaligus untuk kerjasama karena Alhamdulillah kemarin kita di apa akreditasi udah unggul gitu ya. Itu kalau salah termasuk salah satunya itu kerjasamanya gitu ya. Jadi kerjasamanya itu sejauh mana gitu ya. Kita punya kerjasama dengan siapa saja dan seterusnya. Nah, itu jadi sekaligus biasanya di apa ya dibuatkan dokumennya atau dibuat lebih formal lah gitu ya, dibuat lebih official untuk kerjasama itu. Jadi seperti itu silahkan nanti komunikasi dengan Pak Farzan kalau apa perusahaan atau tempat PKL itu perlu kerjasama. Itu ya, silahkan. Baik.
Terima kasih Bapak atas jawabannya. Lalu ada satu lagi nih, mungkin pertanyaan terakhir kali ya Pak. Jadi ada dari Lia mungkin izin bertanya Prof terkait proposal PKL hendak melakukan pembimbingan di awal dikarenakan perusahaan dan institusi mengharuskan membuat proposal awal pendaftaran. Apakah dosen pembimbing memilih sendiri atau ada pembagiannya ya Prof? eh ya, ini apa namanya? Jika tidak ada preferensi, biasanya untuk PKL, kalau untuk skripsi kan tadi mahasiswa milih ya, gitu ya. Kalau untuk PKL, jika tidak ada usulan, itu juga apa namanya? Jika tidak ada usulan atau tidak ada permintaan dari mahasiswa, itu apa namanya? Biasanya diploting oleh jurusan. Karena kalau PKL itu katakan tidak terlalu apa namanya? Istilahnya apa ya? Peminatan atau KMK itu tidak terlalu ketat gitu ya. Jadi biasanya masih lebih umum gitu. Jadi jika tidak ada usulan itu biasanya diplot. Namun demikian, misalnya sudah apa namanya, sudah ada usulan, nanti silahkan dikomunikasikan dengan ini Komisi Studi Akhir. Kalau kemarin, kalau kemarin itu Bu Umi, kalau kemarin Bu Umi. Tapi ini nampaknya Bu Umi mau studi lanjut, mau ambil S3, jadi wallah alam, saya lupa itu terakhir nanti untuk PKL ini diamanahkan ke siapa. Tapi nanti anu apa komunikasikan dengan Pak Aziz saja. Pak Aziz ya. Eh, oh, atau ditanyakan ke Bu Adila. Bu Adila, ditanyakan ke Bu Adila. ah, tapi prinsipnya gini, kalau sudah punya preferensi atau sudah punya usulan, nanti disampaikan saja. Saya mau PKL, minta pembimbingnya siapa gitu ya. Minta pembimbingnya siapa, mau Pak Sugito atau mau Bu Zaro atau misalnya siapa lah gitu ya. Saya mau PKL karena ini mau butuh proposal, menyiapkan dulu. Saya minta pembimbingnya siapa, itu sampaikan. Nanti karena kalau tidak seperti itu nanti diplot secara katakan acak oleh random ya oleh jurusan gitu. Tapi nanti lapor saya lupa itu kalau enggak terakhir Bu Umi atau komunikasi dengan Bu Umi saja. Nanti mungkin di apa disampaikan penggantinya beliau siapa. Saya lupa terakhir gitu ya. Gitu kira-kira. Jadi kalau ada usulan silakan disampaikan tapi jika tidak ada usulan nanti diplot sama jurusan gitu. Baik, terima kasih Prof untuk jawabannya. Semoga terjawab untuk pertanyaannya. Baik, tak terasa ternyata waktu untuk sesi tanya jawab ini sudah habis. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Profesor Dr. Engineer Mukhtar Effendi, SSIM Engineer atas jawaban yang telah diberikan. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan untuk bertanya. Selanjutnya izinkanlah saya untuk membacakan sedikit kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi yang tadi sudah dipaparkan. Fisika material adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari hubungan antara struktur atom atau molekul dengan sifat fisis material mencakup logam, keramik, polimer, nanomaterial, hingga superkonduktor. Ilmu ini penting untuk pengembangan teknologi modern melalui pemahaman struktur, sifat, karakterisasi, dan rekayasa material. Penerapannya Penerapannya luas dalam industri energi, elektronik, transportasi, dan medis. Dengan didukungnya oleh komunitas ini, mata kuliah pilihan, penelitian, serta kegiatan PKL bidang ini memberikan peluang kerja di industri manufaktur, R&D, lembaga riset, BUMN, dan akademisi. Demikian kesimpulan yang dapat saya ambil. Selanjutnya akan ada sedikit kenang-kenangan untuk Bapak Profesor Dr. Engineer Mukhtar Effendi, SSI M Engineer berupa e-sertifikat yang semoga nantinya bisa bermanfaat, Kepada panitia boleh minta tolong share screen dan dokumentasi. Baik, saya hitung Bapak. Satu, dua, tiga. Baik, sekali lagi Bapak, saya hitung. Satu, dua, tiga.
Itunya lebih. Oke. Baik, terima kasih Bapak dan teman-teman. Baik, terima kasih Bapak dan teman-teman. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Engineer Mukhtar Effendi SSCM Engineer atas materi dan jawaban-jawaban yang luar biasa yang diberikan. Terima kasih juga untuk seluruh peserta bincang fisika yang telah bertanya. Saya selaku moderator mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat tutur kata dan perilaku yang kurang berkenan selama memandu berjalannya acara. Terima kasih juga atas antusias dan semangatnya ya teman-teman. Sampai jumpa di kesempatan baik lainnya. Sekian dan saya kembalikan ke Saudari Naila selaku pemandu acara. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada pembicara kita, Bapak Profesor Dr. Engineering Mukhtar Effendi, SSIM pada hari ini, dan juga moderator kita. Sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan semoga ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat untuk waktu yang akan datang. Selanjutnya adalah penyerahan sertifikat kepada Saudara Muhammad Asmirabani sebagai moderator yang telah memandu bincang fisika pada KMK Material. Kepada panitia yang bertugas, kami persilahkan untuk share screen. Baik, foto terlebih dahulu ya. Saya hitung. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Para peserta dimohon untuk on kamera. Kami tunggu selama 1 menit. Oke, kepada panitia yang bertugas, silakan untuk mengambil foto bersama. Saya hitung. Saya hitung 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara Bincang Fisika hari ini. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada seluruh peserta yang telah mengikuti acara ini dengan antusias dari awal hingga akhir. Semoga apa yang telah dibagikan kemarin dan hari ini bisa menambah wawasan, menjadi motivasi baru untuk kita semua dalam menapaki dunia fisika, baik di ranah akademik maupun kehidupan sehari-hari. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Mohon maaf apabila selama pelaksanaan terdapat kekurangan maupun hal yang kurang berkenan. Saya, Naila Khairunisa, selaku MC, pamit undur diri. Selamat sore dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih. Maaf ya, Terima kasih. kekurangan ya. Live ini. Ini Bapak. Terima kasih guys, udah selesai. Alhamdulillah. Gimana ini yang masih tersisa? Anak-anak material semua kah?